teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Melina Siawati dalam Latsar CPNS 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai rekan kerja saya terkait dengan penerapan nilai-nilai core value ASN, yaitu berakhlak. Gimana sih penerapan nilai berakhlak di Dinas Kesehatan itu sendiri? Yuk disimak. Selamat siang Mas Richard. Selamat siang Mbak Melina. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya Mas untuk wawancara pada siang hari ini. Hari ini saya akan mewawancarai terkait core value ASN. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu ya Mas. Baiklah, perkenalkan nama saya Derajat Suryo Pradipto. Saya adalah staf seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Sebelumnya Mas Derajat itu sudah berapa lama sih kerja di DKK ini? Kalau untuk di DKK-nya itu kalau dari honorer itu dari 2018 sampai 2023. Nah, setelah untuk ASN P3K saya dari 2024 bulan Mei. Oh gitu, Ya, udah lama juga ya sudah Mas. cukup lama di Dinas Kesehatan. Kalau gitu, karena sekarang kan P3K juga ikut ASN ya Mas. Ya. Nah itu yang Mas Derajat ketahui tentang core value ASN itu apa sih Mas? Untuk core value ASN berakhlak itu adalah singkatan dari ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian apa sih makna core value berakhlak itu sendiri bagi Mas Derajat seperti itu? Kalau menurut saya core value ASN berakhlak itu adalah pedoman untuk kita berperilaku, kemudian ada etika kerja juga di sana untuk kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mari kita kupas satu persatu ya terkait nilai dasar yang harus dimiliki ASN terkait tupoksinya, terutama di dinas kesehatan itu sendiri. Nilai yang pertama yaitu ada berorientasi pada pelayanan. Nah itu implementasinya tuh gimana sih Mas, terutama di seksi promosi kesehatan sendiri? Kami selalu menempatkan masyarakat sebagai prioritas. Contohnya seperti kegiatan di posyandu, cek kesehatan gratis di masyarakat. Tidak hanya kami dari tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, tapi juga kami berusaha mendampingi tim dari puskesmas dan kader-kader kesehatan kami untuk selalu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tepat sasaran. Nah, contoh yang lain seperti saat kita ada kegiatan edukasi kesehatan, nah kita berusaha memberikan materi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan juga untuk informasinya kita pastikan adalah informasi yang terupdate sesuai dengan kondisi saat ini. Mas, untuk nilai core ASN yang kedua nih yaitu adalah akuntabel. Apa sih akuntabel itu, terus ini penerapannya itu di dinas kesehatan seperti apa? Akuntabel adalah kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Contohnya dari Promkes, dari Promkes itu mulai dari perencanaan hingga evaluasi kita laporkan secara transparan. Kita bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang kami lakukan, dari penggunaan anggaran, capaian anggaran, dan dampaknya. Evaluasi rutin, contoh seperti yang kita laksanakan sekarang ini adalah cek kesehatan gratis. Kami lakukan evaluasi setiap hari Senin untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan seperti apa, dan terus kemudian kita mencari solusi yang terbaik itu untuk masyarakat seperti apa. Baik Mas, untuk nilai core ASN yang ketiga yaitu kompeten. Gimana sih kita sebagai CPNS atau ASN itu biar bisa kompeten seperti itu? ASN itu harus mau dan mampu untuk belajar. Untuk saya sendiri bisa dicapai melalui pelatihan, kemudian seminar, kemudian juga mungkin bisa dari hasil belajar sendiri. Nah, selain keterampilan tersebut, kita bisa mengembangkan dari keterampilan digital yang mendukung kinerja kita di masyarakat. Kemudian nih Mas, nilai yang keempat itu ada harmonis. Gimana sih kita bisa menerapkan harmonis itu di tempat kerja seperti itu? Ya, ASN itu ya harus membangun hubungan yang harmonis di dalam tim, rekan kerja, dan sesama atasan. Nah, kami dari Promkes itu berusaha membangun komunikasi yang terbuka, saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada. Tidak hanya untuk di satu seksi saja, tapi kita berusaha membangun keharmonisan dengan bidang-bidang yang lain, dan
seksi-seksi yang lain. Karena apa? Karena untuk keharmonisan sendiri itu bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi bisa membantu kita untuk mencapai kinerja kita. Selanjutnya Mas, nilai yang kelima yaitu loyal. Loyal itu apa sih? Terus kemudian itu penerapannya di tenaga promosi kesehatan sendiri itu gimana gitu? Untuk loyalitas sendiri itu adalah tentang dedikasi. Di seksi progres kami menunjukkan komitmen penuh dalam menjalankan program-program nasional. Contohnya seperti CKG, cek kesehatan gratis, ILP, integrasi layanan primer, dan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Meskipun menghadapi tantangan seperti minimnya partisipasi dari masyarakat, nah kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Seumpama terjadi ini minimnya partisipasi di masyarakat, tapi kita harus melihat diri kita sendiri, dievaluasi apakah kita sendiri yang belum maksimal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat menjadi minim. Nah, setelah kita evaluasi, kita sadar ternyata kita masih kurang dalam memberikan edukasi. Nah, kita berusaha memperbaiki diri supaya kita bisa meningkatkan kinerja kita, dedikasi kita untuk masyarakat. Jadi pelayanan kita akan lebih maksimal. Oke Mas, selanjutnya ini nilai yang keenam yaitu adaptif. Apa sih yang sudah Mas Derajat lakukan gitu sebagai tenaga promosi kesehatan di era digital ini, perkembangan zaman ini seperti itu? Untuk di seksi Prambors sendiri, kami berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sekarang dan melihat karakteristik masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara. Karena begini Mbak, untuk karakteristik di Kabupaten Jepara, masyarakatnya itu bisa berbeda-beda di antara di wilayah Jepara Utara nanti yang geografisnya banyak pegunungan itu berbeda dibandingkan dengan yang di daerah selatan yang tentunya lebih banyak adalah masyarakat pesisir di tepi pantai. Itu karakteristiknya sangat berbeda dan kita harus memahami itu, kemudian kita harus menyesuaikan dengan karakteristik yang ada. Untuk perkembangan teknologi sendiri kita berusaha beradaptasi dengan yang teknologi yang sekarang seperti penggunaan sosial media, penggunaan video edukasi. Contohnya seperti masyarakat sekarang kan sudah jarang melihat televisi, lebih banyak kan main HP, scroll sosmed. Nah itu kita beradaptasi, kita memberikan informasi kesehatannya yaitu ya lewat mungkin sosial media seperti Instagram. Kita membuat flyer, kemudian kita membuat juga video edukasi yang bisa diterima oleh generasi muda yang biasanya itu seperti bentuknya seperti vlog. Itu kan kita berusaha membuat seperti itu, beradaptasi agar bisa diterima oleh masyarakat yang sekarang. Iya, berarti adaptasi itu bisa diterima semua golongan umur ya Mas? Iya, betul. Kalau anak-anak muda zaman sekarang ini kan sukanya konten yang viral nih, berarti kita bisa nih buat video edukasi itu terkait konten yang viral itu, kita masukkan pesan kesehatan ke dalamnya gitu ya? Ya betul, seperti itu Mbak. Ya, oke. Pesan yang ketujuh nih yaitu kolaboratif. Apa sih yang sudah diimplementasikan Mas Derajat beserta tim itu untuk nilai yang kolaboratif ini? Nah, untuk di Promkes sendiri, kolaborasi itu adalah yang salah satu yang sangat penting dan sangat utama. Kita tidak hanya membangun kolaborasi di dalam dinas kesehatan maupun di luar seperti antar OPD, antar dinas, tapi kita juga berkolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat seperti tokoh masyarakat, bahkan sampai ke tingkat desa itu ada petinggi, ada pengurus RW, RT, PKK, sampai ke tingkat kader. Kita melakukan kolaborasi sampai tingkat bawah, sampai tingkat RT, sampai bawah itu untuk penyebaran informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Oke, berarti itu kolaboratif untuk di segmen lintas program maupun lintas sektor ya, semua lapisan masyarakat. Oke, yang terakhir nih Mas, apa sih pesan buat kami sebagai CPNS terkait dengan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN itu sendiri? Yang harapannya adalah semoga nilai-nilai berakhlak ini bukan hanya dihafal dan diketahui saja, tapi memang diterapkan di tempat kerja masing-masing sebagai budaya kerja yang mengakar. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Derajat atas waktunya.
kami selaku CPNS terinspirasi ya, mungkin bisa kita nanti akan berdedikasi untuk melaksanakan nilai-nilai core ASN ini di tempat kerja. Oke, sama-sama Mbak Melina, terima kasih juga atas kesempatannya, senang berbagi dengan teman-teman CPNS. Ya. Ya. ASN berakhlak, Bangga melayani bangsa.